Karena emang capek menghidupkan ekspektasi orang tuh capek dan tidak akan ada habisnya. Gitu. Kemudian dipijat di bagian muka, itu muka saya jerawatan parah gitu. Jadi udah muka waktu itu nggak bisa gerak, jerawatan, mantep. Untuk yang jenis sakit tadi itu kira-kira apa penyebabnya? Oh iya, itu mungkin ini harus banget jadi pelajaran buat semua orang, karena waktu itu saya sakit kalau kata dokternya sih karena virus. Jadi waktu itu di telinga saya tuh, telinga yang kiri ini abis luka, di daun telinga itu abis luka gitu. Jadi kalau tidur tuh nggak bisa nindih ke bagian sini gitu. Nah waktu itu kata dokternya sih karena virus, sama mungkin karena terlalu sering kena angin gitu. Jadi saya tuh kan orangnya nekat dan acuh tak acuh gitu, apalagi sama diri sendiri. Saya orang yang sangat amat nekat gitu. Jadi saya kalau pulang ke rumah itu saya bisa dari Mataram sampai Solong tuh hujan-hujanan bisa. Dan itu bukan sekali dua kali, itu sering banget gitu. Karena saya malas pasang jas hujan di jalan. Udah itu aja sih sebenarnya. Saya punya jas hujan, cuman saya malas masang di jalan. Yang berhenti di jalan untuk masang itu yang saya malas gitu. Duh, apalagi kok udah dititip-titipin sama orang tuh saya malas. Saya bener-bener malas yang berhenti di jalan gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu ya. Kalau saya mikirnya nostalgia masa kecil, hujan-hujanan, nggak apa-apa. Dan kalau dulu belum zaman corona ya, saya nggak pernah pakai masker. Jadi kalau naik motor tuh saya ya cuek aja gitu, helm dibuka, nggak pakai masker. Itu makanya saya salah satu kenapa saya tabrakan yang kena tuh muka saya gitu. Oke, kayak saya selama ini musibah selalu yang kena muka saya gitu. Entah kenapa. Masih glowing nggak sekarang? Iya, alhamdulillah mudahan di sini kelihatannya glowing ya. Pasti dah. Sejangan kelihatan dosa-dosa yang di wajah. Saya dulu pas kecelakaan juga itu kenanya di muka. Muka saya sebelah kiri tuh kena abis babak belur, sampai ada teman-teman saya yang iseng gitu, tak bakalan balik nih, rusak muka kamu gitu. Tapi pasti mikirin. Iya, tapi saya biarin aja gitu, karena kalau itu kan luka bakar gitu, saya punya keyakinan pasti bisa balik gitu. Tapi teman-teman saya mereka bercanda sih, bukan yang serius, bercanda sengaja aja gitu ngebully-bully saya. Nah balik lagi ya ke penyakit yang waktu itu. Jadi terlalu banyak kena angin, jadi saraf-saraf yang di muka itu akhirnya tuh kayak terganggu gitu, kerjanya mereka tuh keganggu. Akhirnya karena dia keganggu tuh dia tidak bisa melakukan fungsinya, dia tidak bisa melakukan tugasnya gitu. Saraf itu kan menggerakkan ya. Semoga tidak salah dan tidak dikomen sama anak kedokteran ya. Pokoknya itulah intinya yang saya tahu ya sebagai orang awam. Pokoknya itu saraf itu kita bisa bergerak ini karena ada syaraf yang menggerakkan itu gitu. Jadi ketika si saraf ini bermasalah, dia tidak bisa menggerakkan bagian wajah kita gitu, bagian wajah saya pada waktu itu gitu. Ini alisnya waktu itu nggak bisa naik gitu. Jadi yang naik itu cuman sebelah aja, cuman yang ini doang yang naik. Senyum tuh dia tuh kayak orang yang senyum yang jahat gitu ya. Mungkin kalau orang yang nggak tahu pasti dikiranya jahat gitu, tapi ya apa mau dikata gitu. Jadi buat kalian semua, Rike juga ya, sangat jaga diri kalian gitu. Karena tidak ada yang bisa menyayangi diri kalian seperti bagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri gitu. Jangan mengharapkan orang lain, jadi sayangin diri sendiri. Juga ada ya kalau kalian mau hujan-hujanan, mau tabrakan, mau jatuh bangun tuh nggak ada yang nanya gitu, kamu kenapa? Nggak ada yang nanya ya kayak mungkin gitu. Mungkin motornya duluan dinanya kayak motornya kenapa? Iya itu jahatnya ya. Jahatnya teman-teman saya tuh soalnya motornya nggak kenapa-napa gitu. Tapi saya tahu mereka sayang sama saya sebenarnya, cuman sengaja ya mungkin malu gitu mengungkapkannya. Jadi itu menurut saya akumulasi dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, kena deh batunya pada waktu itu gitu. Jadi pembelajaran sekarang lebih hati-hati gitu. Dan saya tuh misalnya saya pakai kipas angin gitu, saya tuh kenain ke muka saya gitu. Saya nggak kenain ke bagian-bagian yang saya kenain ke muka saya, karena saya adem aja gitu rasanya ke dalam kan. Jadi saya makainya tuh di muka gitu. Nah itu salah satunya. Kayak sekarang saya lebih menjaga diri. Saya sekarang mencoba untuk tidak mager. Kalau misalnya hujan, saya pakai jas hujan gitu. Karena itu
sebenarnya penyakit kita itu adalah akumulasi dari apa yang udah kita lakuin gitu. Jadi bukan salah orang lain, yang salah kita sendiri gitu. Ada salah satu dosen kimia juga gitu Kak, kemarin sempat cerita ke kita kalau mukanya juga sebelah gitu Kak. Oh, siapa? Karena, Bu, nggak apa-apa kita sebutin namanya? Atau Nanti nggak apa-apa, nanti bisa kalau emang tidak boleh di tit gitu kan. Siapa? Bu, Oh, udah tahu Kak? Dia nggak tahu. Dia mungkin karena dosen kan di ruangan terus, jadi dia suka di ber-AC, iya. terus kipas angin gitu Kak. Jadi sempat tiba-tiba turun gitu. Oh iya kayak gitu sih. Gitu. Oh lama, siapa yang cerita? Oh iya sih, dokternya juga waktu itu bilang seperti itu gitu, karena terlalu banyak kena AC di ruangan gitu, kenanya ke muka gitu, akhirnya ngambul mungkin syarafnya, kedinginan mungkin dia selama ini tidak ada yang menghangatkan. Untuk masalah percintaan nih Kak ya. Aduh, saya minum dulu ya. Silakan. Kira-kira gimana pendapat Kakak kalau masalah percintaan itu kira-kira dapat mengganggu kuliah kita nggak sih kira-kira Kak? Soalnya nih banyak teman-teman kita nih mungkin masih pada jomblo karena takut nanti kuliah saya terganggu, nanti organisasi saya terganggu gitu Kak. Kira-kira gimana menurut Kakak? Kalau menurut saya sih tergantung orangnya, pacarannya kayak gimana gitu ya. Kalau pacarannya bisa produktif sih ya bagus gitu kan, luar biasa. Misalnya bisa menghasilkan PKM gitu, kalau pacaran kan bisa jadi gitu kan, luar biasa gitu. Tapi kalau pribadi saya sendiri sih mungkin enggak lah ya. enggak usah dah kalau saya. Kalau masih kuliah lebih baik sendiri aja gitu, karena saya tuh tipikal orang yang bucin mungkin saya bucin gitu ya, jadi lebih baik tuh nggak usah dah, lebih baik saya sekarang nggak apa-apa sendiri dulu gitu, karena saya takutnya nanti saya nggak bisa mengontrol diri kapan harus belajar, kapan harus ketemu gitu kan ya. Jadi kayak sekarang aja saya nggak punya, nggak usah disebut ya, maksudnya sekarang aja saya sendiri gitu ya. Jomblo informasi. Ya, sekarang aja saya sendiri, saya nggak bisa ngontrol diri gitu. Maksudnya banyak banget yang saya lakuin tuh buat diri saya sendiri gitu. Kadang-kadang sampai melupakan kewajiban tuh banyak gitu. Apalagi saya sama orang lain gitu, yang ya kalau saya sih menurut saya mending nanti aja gitu. Tapi tergantung orangnya juga sih. Kalau orangnya bisa komitmen gitu, bisa istilahnya ya, bisa punya prioritas, bisa punya skala prioritas, bisa memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan, apa yang tidak gitu. Apalagi kayak yang tadi, kalau pacaran mungkin bisa sambil bikin PKM, itu kan luar biasa gitu. Jadi kembali lagi ke orangnya. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, ya lebih baik nggak usah gitu. Memang apa salahnya sih jomblo, juga nggak ada salahnya kan, iya kan? Iya, nggak ada salahnya juga. Orang-orang tuh suka underestimate sama jomblo, padahal jomblo tuh lebih bahagia dari kalian yang punya pacar, yang sering disakitin tiap hari, kan? Selama kuliah kan pasti pusing gitu, rasanya pengen cepet-cepet berhenti kuliah gitu. Kira-kira pernah ngerasa pengen nikah aja deh, kuliah nantian dah? Aduh, kalau itu sering sih saya, cuman hanya cuman unek-unek aja gitu. Kadang-kadang apalagi waktu itu semester 3, 4, 5 itu yang sulit menurut saya tuh puncak-puncaknya lah gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang juga masih puncak sih, saya nggak tahu kapan turunnya, ini masih di puncak terus. Sebenarnya itu tuh apalagi pas semester 3 ya Rika ya, banyak ya praktikumnya. Bener banget. Banyak ya praktikumnya, 4 semester 4 kalau nggak salah 4 juga. Banyak lah gitu praktikumnya, laporan banyak, koas galak. Duh maaf, canda koas, maaf ya. Enggak, koas saya baik-baik semua, luar biasa koas saya. Kan? Iya, saya makanya menjadi koas yang baik, saya takut diomongin di belakang. Koas saya baik-baik semua, alhamdulillah gitu. Tapi tetap aja pasti ada pressure-nya, pasti ada tekanannya gitu kan. Jadi ya ada kadang-kadang capek kuliah, tugas banyak gitu ya Rika ya. Terus
belum lagi masalah hidup yang lainnya gitu kan, sedih ya. Jadi kadang-kadang ya Allah, kenapa sih saya kuliah nikah aja kemarin ya gitu, kenapa? Nah, pasti ada pikiran seperti itu. Saya yakin semua orang, apalagi yang perempuan ya, pasti pernah punya pikiran kayak kayaknya saya nikah aja deh, capek kuliah gitu. Cuman kan itu hanya kata-kata, unek-unek gitu. Mau nikah juga mau nikah sama siapa? Belum ada calonnya kan? Iya, belum ada calonnya, jadi salah gitu. Tapi itu hanya unek-unek gitu, bukan tidak untuk ditindaklanjuti ke arah yang lebih serius gitu, enggak gitu. Selesaiin dulu gitu. Ya, selesaiin dulu. Kalau Rika selama ini bagaimana? Pernah enggak ngunak-ngunak gitu? Teman saya nih Kak, dia udah capek, udah pusing mungkin dengan laporan, dia malah nawarin diri gitu. Oh, nah. Nikahin saya. Nikahin saya jauh gitu. Cari sugar daddy gitu. Sugar daddy. Kakak kan udah cantik, udah pinter banget. Amin nih. ya Allah, amin. Kira-kira pernah nggak sih dapat bullying gitu-gitu? Waktu masih SMA atau SMP gitu? Mungkin saya ngebully mungkin ya. Mungkin saya ngebully, kalau saya dibully kayak nggak pernah gitu. Tapi saya bulinya nggak yang jahat gitu. Kalau teman-teman saya pasti tahu saya tuh hobinya kayak kadang-kadang saya jadi tipikal, saya berbicara dari orang yang bully aja ya, karena saya nggak pernah dibully sih. Apa ya, kayak saya ngerasa hidup aja gitu kalau ngebully orang gitu. Tapi ngebulinya itu yang apa ya, masih dalam, menurut saya masih dalam koridor yang normal gitu. Saya suka kayak teman-teman saya tuh, apalagi teman-teman KKN saya, PLP ya namanya sekarang, PLP, teman kelas saya mungkin tahu kalau saya tuh darah saya tuh lancar kok saya ngebully orang gitu. Jadi mereka kadang-kadang kalau saya lagi kesel itu ya mereka menawarkan diri, ya udah bully saya gitu biar pasrah darah mulai gitu, ya pasrah gitu. Tapi tahu kan itu hanya bercanda gitu. Jadinya ya ini aja lah. Karena kebiasaan kan orang berbicara dari sisi mereka dibully. Sekarang saya berbicara dari sisi saya ngebully gitu. Ini pembulinya ya. Iya, maaf ya teman-teman, tapi kita tahu kan saya sayang sama kalian. Sayang banget. Balik ke nikah nih Kak. Kayaknya saya semakin sering mendengar kata-kata itu belakangan ini ya. Mulai tanda-tanda berarti Kak. Iya, nggak tahu lah. Kira-kira Kak Kiki ini ada nggak sih teman seumurannya gitu yang udah nikah, udah punya anak mungkin, jadi makin kepikiran pengen gitu? Ada sih, yang udah nikah ada. Punya anak juga ada. Ada teman SMA, ada teman kuliah, ada yang udah nikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak tuh udah gitu. Kalau kepengen sih sampai saat ini saya belum sih. Maksudnya kalau unak-unak itu ada, cuman kan bukan untuk dieksekusi gitu ya. Belum sih kepengen, karena saya tipikal yang menurut saya gitu explore sebebas-bebasnya saya sampai suatu hari nanti baru saya mungkin terikat sama orang lain gitu. Tapi kalau bisa sih sukses bareng juga ya. Cuman kalau saya tuh lebih kayak ke sekarang saya masih bisa keliling ke sana kemari gitu. Apalagi kita cewek gitu ya. Orang saya nggak tahu sih ya, saya juga belum nikah ya. Cuman mungkin orang yang udah nikah sama belum nikah itu kan pasti beda tanggung jawabnya beda gitu. Kemudian hidupnya juga pasti tidak seperti mereka single gitu. Dan saya sekarang sedang menikmati, saya mengeksplor seluas-luasnya, main sama banyak orang, ketemu banyak orang gitu. Jadi masih belum kepengen sih. Tapi saya suka gitu ngelihat orang yang udah berkeluarga tuh, karena imut-imut lucu gitu ya. Kelihatan. Iya, apalagi kalau mereka udah yang ketemu gitu. Kadang-kadang kadang-kadang saya dibully sama mereka gitu. Umur segini masih jomblo gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Ya. Jomblo fisabilillah. Ya, jomblo fisabilillah. Amin. Kan Kakak pernah gabung di Mawapres. Kira-kira bagaimana sih pengalaman Kakak jadi Mawapres gitu? Sebenarnya dulu saya jadi Mawapres itu menurut saya nih Rike ya, sebenarnya mungkin banyak orang yang lebih pantas untuk jadi Mawapres ya. Menurut saya tuh banyak orang yang prestasinya sebenarnya lebih pantas untuk mendapatkan predikat tersebut menurut saya gitu. Tapi mungkin itu rezeki saya mungkin ya. Jadi kesempatan itu
tidak datang 2 kali gitu. Itu saya benar-benar belajar kesempatan itu nggak datang 2 kali itu dari pengalaman saya jadi mawapres yang kemarin gitu. Jadi ceritanya itu waktu itu kan kalau nggak salah masih pandemi ya. Waktu itu lagi pandemi gitu. Dan memang sebelumnya saya udah diminta sama salah satu dosen untuk besok kamu ikut mawapres ya gitu. Cuman saya masih insecure sama saya bisa apa sih gitu sampai saya di istilahnya itu sampai saya tuh pantas untuk daftar di sana gitu. Saya masih yang insecure banget di sana karena saya yakin orang-orang lain tuh punya prestasi yang lebih banyak gitu. Tapi pas waktu itu saya dihubungin sama Kaprodi Pak Alif. Saya mau terima kasih juga sama Pak Alif atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya dihubungin sama Pak Alif untuk daftar mawapres gitu. Karena kebetulan pada saat itu saya kurang paham itu belum ada yang daftar apa kayak gimana gitu ya. Saya disuruh udah daftar aja gitu sekarang hubungin WD3. Saya hubungin WD3 terus WD3-nya bilang, "Oh ya kalau kamu mau daftar besok pagi pokoknya besok lah gitu. Karya tulisnya udah harus jadi gitu." Jadi itu 1 hari. Jadi 1 hari suntuk saya ngerjain karya tulis yang menurut saya itu kita mikirin idenya aja sulit ya gitu. Kemudian saya disuruh untuk ya udahlah kamu kalau merasa mampu silahkan 1 hari siapkan semua persyaratannya termasuk karya tulisnya. Kalau persyaratan yang lain mungkin nggak terlalu sulit ya karena ya palingan cuman KRS, kemudian prestasi, lampiran-lampiran segala macam. Cuman yang sulit itu di bagian karya tulisnya gitu. Akhirnya 1 hari saya kerjain. Waktu itu saya dihubungin jam 2 siang. Jadi jam 2 siang sampai besok paginya itu saya ngerjain si karya tulis itu. Untungnya saya ada ide. Kebetulan alhamdulillah ya waktu itu dapat ide tentang saya sampai lupa judulnya apa waktu itu. Pokoknya intinya saya mau bikin plastik yang bisa dimakan, edible plastik gitu. Saya pengen bikin plastik yang bisa dimakan dari bahan-bahan yang kira-kira merupakan khas dari Lombok gitu. Bisalah jadi itu dalam waktu 1 hari. Alhamdulillah itu jadi sehari. Terus disuruh untuk ada sih revisi tapi revisinya itu bukan tentang isi sih, lebih ke sistematikanya gitu di sana. Terus ya udah saya pasrah aja gitu, saya serahin itu. Nggak tahu tiba-tiba malahan saya dapat infonya itu dari grup maba waktu itu, grup angkatan 19 kalau nggak salah. Ada yang selamatin mau pres 1 gitu. Saya kaget kan waktu itu, kok bisa gitu kan, kok bisa gitu. Terus saya oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ternyata masih ada di selanjutnya tuh. Saya kira hidup saya udah selesai. Bukan selesai hidup saya, maksudnya saya kira beban hidup saya sudah selesai waktu itu kan. Ternyata masih ada untuk yang tingkat universitas gitu. Nah tingkat universitas itu saya udah insecure-nya parah di sana karena karya-karya mereka tuh luar biasa banget sih. Pas saya lihat judul-judulnya, aduh kayak luar biasa banget. Ada yang salah satu judulnya yang berkesan buat saya itu dia mau bikin kamus untuk orang yang tuli apa gitu. Saya lupa. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi bikin kamus untuk orang-orang yang istilahnya tuh tunarungu, tunanetra. Pokoknya pengen bikin kamus untuk mereka lah gitu. Itu menurut saya satu inovasi yang bagus. Kemudian pas mereka presentasi juga hasilnya bagus-bagus gitu kan. Kayak luar biasa deh. Saya ngerasa ya udahlah, yang penting saya sudah berpartisipasi saja di sini gitu. Karena ada beban yang saya bawa di punggung saya, yaitu fakultas gitu. Jadi saya ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dapat waktu itu, alhamdulillah dapat juara 3 gitu. Syukurnya sih menurut saya tuh bener-bener kesempatan itu bener-bener nggak datang 2 kali. Jadi kalau kalian dikasih kesempatan, kalau kalian bisa kerjakan aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu datang kapan lagi gitu. Dan menurut saya kembali lagi ya, saya merasa banyak banget orang yang sebenarnya lebih pantas untuk mendapatkan predikat tersebut, tapi mungkin memang rezekinya ke saya gitu. Dan ternyata jadi mawapres itu
apa ya, banyak merubah hidup saya sih, saya bilang kayak gitu ya. Banyak apa ya, banyak orang yang akhirnya tahu, oh ini kemarin mau pres ya gitu, yang saya nggak kenal orangnya tapi dia kenal saya gitu. Jadi dan beratnya untuk saya itu orang-orang punya harapan ke saya gitu, maksudnya gimana ya, diberi amanah iya, tapi lebih ke kayak gini kamu pasti bisa gitu. Jadi seolah-olah semua hal tuh saya pasti bisa lakuin gitu. Jadi dan menurut saya hidup seperti itu harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai saya menghidupkan harapan orang gitu yang di luar kehendak saya gitu. Jadi meskipun orang punya ekspektasi sama saya, alhamdulillah gitu ya, orang percaya berarti kan, tapi saya nggak mau menghidupkan ekspektasi mereka gitu. Saya mau menghidupkan ekspektasi saya sendiri, alhamdulillah kalau mereka bangga gitu, tapi saya nggak mau menghidupkan ekspektasi orang, karena ya saya kan hidup buat diri saya sendiri kan, bukan buat orang lain gitu. Jadi bener-bener kalau saya mau ngelakuin sesuatu itu karena diri saya sendiri, bukan karena dorongan orang lain gitu. Kayak sesederhana misalnya ada orang nanya nih, nanti selesai kuliah mau ngapain gitu, mau kerja atau mau S2 gitu. Orang langsung nembak, belum selesai nanya, belum saya jawab, belum S2 aja lah gitu. Pasti S2 gitu. Pasti banyak yang berbicara seperti itu. Ya saya aminin aja ya, amin gitu. Semoga ada rezekinya di sana. Tapi saya nggak mau S2 karena mereka, karena orang-orang yang ngomong kayak gitu. Saya maunya kalau saya S2 tuh ya karena saya butuh di sana gitu. Bukan karena saya memenuhi ekspektasi orang, tapi karena ya udah saya mau aja gitu. Untuk kayak ekspektasi orang gitu, saya termasuk orang yang kayak mendengarin omongan orang gitu Kak, kayak orang ngomong gini, pengennya gini-gini, jadi ikut kepikiran kira-kira gimana gitu Kak ya, supaya kita tidak mengikuti ekspektasi orang gitu. Saya sebenarnya awalnya kayak gitu sih, yang kayak mengikuti ekspektasi orang. Selama kebanyakan tuh saya lebih kayak ke misalnya gini nih, sesederhana, ih kamu tuh orangnya baik ya, tulus sama orang, mau ngebantu orang gitu. Kadang-kadang saya tuh akhirnya jadi ngebantu orang karena omongan orang gitu loh, bukan karena saya mau baik sendiri gitu. Kadang-kadang mengikuti omongan orang sampai akhirnya capek sendiri nggak sih? Iya kan capek ya, karena kita ngejalanin itu bukan buat diri kita sendiri, buat orang lain, capek gitu. Tapi kalau misalnya Rike kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, kalau merasa masih nyaman kayak gitu ya nyamanin aja. Tapi kalau udah capek udah berhenti aja gitu. Kadang-kadang menghidupkan ekspektasi orang itu kan bukan hanya soal prestasi ya, tapi tentang sikap kita ke orang tuh kayak gimana. Ada orang yang dengar dari orang misalnya, dia tuh orangnya begini loh, dia orangnya begini loh. Kemudian pas ada orang yang ke saya gitu, terus nanya, dan mereka mengharapkan saya itu seperti apa yang orang lain bilang gitu, tapi mungkin pada saat itu kondisi saya lagi nggak baik atau kayak gimana gitu. Akhirnya jadinya beda aja gitu, karena memang capek menghidupkan ekspektasi orang tuh capek dan tidak akan ada habisnya gitu. Jadi kalau kita hidup seperti itu harus hati-hati aja sih gitu, dan berusaha untuk bodo amat. Iya, bodo amat sama orang mau ngomong apa, mau berpikir apa tentang kita, terserah lah, itu kan pikiran mereka. Kita kan nggak bisa mengontrol orang lain gitu kan, yang kita bisa kontrol kan diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngontrol orang, kamu tuh harus kayak gini ke saya gitu. Yang kita bisa kontrol kan bagaimana kita ke dia gitu. Oke guys, berhubung minuman kita udah pada habis nih, berarti kita podcastnya lanjut nanti lagi guys ya. Jadi intinya gini, kesempatan itu kan tidak datang 2 kali, bener kan? Tapi kesempatan tetap datang kepada mereka yang terus berusaha untuk mencoba guys. Sekian podcast untuk hari ini, tetap nantikan podcast selanjutnya, sampai jumpa.